Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita sampai di ujung dari muqaddimah kitab ini, kitab Syarhu Salasatul Usul. Kata beliau, i'lam, ketahuilah. Di sini di syarahnya, taqaddamal kalamu alal ilmi. Sudah berlalu pembahasan tentang ilmu di pertemuan pertama. Fala hajata ila i'adatihi huna, sehingga tidak butuh untuk diulang. Arsadaqallahu li ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk mentaatinya. Di syarah nomor 2, Ar-Rusdu. Di sini ya, semoga Allah memberikan bimbingan. Ar-Rusdu itu lawannya al-Ghoi. Di surat Al-Baqarah, qad tabayyana ar-rusdu minal ghoi. Allah katakan telah jelas ar-rusdu, atau perbedaan antara ar-rusdu dengan al-ghoi. Lawannya ar-rusdu adalah ghoi. Apa ar-rusdu? Mungkin yang sering kita dengar di hadis Rasulullah mengatakan, faman ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang diantara kalian hidup panjang, pasti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Alaikum bisunnati. Kalau kalian hidup di masa perselisihan yang banyak, kata Rasul, alaikum bisunnati. Wajib kalian berpegang kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan berpegang kepada sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin. Di situ disebut ar-rasyidin. Ar-rasyidin, orang-orang yang mendapat ar-rusdu. Di sini kita didoakan oleh penulis kitab ini, semoga Allah memberikan ar-rusdu pada kalian untuk mentaatinya, mentaati Allah. Seseorang bisa mentaati Allah kalau diberi ar-rusdu oleh Allah. Khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu sudah dinyatakan oleh Rasul orang-orang yang telah mendapat ar-rusdu. Berarti terhindar dari al-ghoi. Apa ar-rusdu? Di sini diterangkan, ar-rusdu adalah al-istiqomatu. Kalau istiqomah kita sudah paham, yaitu lurus ya, tidak belok kanan dan kiri, tidak menoleh ke kanan dan kiri. Antarikil haq, yaitu lurus di jalan yang benar. Nah, itu namanya apa? Ar-rusdu. Annal hanifiyata, bahwa hanifiyata millata Ibrahim. Saya ulang kalau secara utuh di sini, ketahuilah semoga Allah memberikan bimbingan kepadamu, memberikan keistiqomahan padamu untuk selalu mentaatinya, bahwa sesungguhnya hanifiyah itu millahnya Ibrahim. Millah sering diartikan ajaran atau agamanya Ibrahim. Bahwa agamanya Ibrahim itu hanifiyah. Sifatnya agama Ibrahim itu hanifiyah. Apa hanifiyah itu? Kata beliau, anta'budallaha wahdahu.
engkau beribadah kepada Allah saja, mukhlishon lahuddin, mengikhlaskan hanya untuk Allah agama. Nah, itu makna Hanifiyah. Di sini diterangkan satu-satu. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepadamu untuk selalu mentaati Allah. At-ta'atu di sini diterangkan ta'ah itu apa? Atau bahasa kita taat itu apa? Muwafiqatul muradi. Ta'at itu adalah mencocoki apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu taat. Fi'lan lil ma'muri, dengan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, wa tarkan lil mahdur, dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu namanya taat. Nah, Al-Hanifiyah ini juga masuk dalam doa kita, dalam doa istiftah itu, doa sebelum Al-Fatihah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Terus hanifan, ya. Hanifan, ini ada hanif. Apa hanif itu? Nah, itu diterangkan di sini. Supaya kita paham apa yang dibaca, tidak sekedar melafalkan tapi paham maknanya. Al-Hanifiyah, hiya, Hanifiyah itu adalah al-millatul ma'ilah, agama atau ajaran yang miring, anis syirki, dari kesyirikan, atau condong dari kesyirikan. Kalau condong dari kesyirikan itu menuju tauhid, itu maksudnya. Itu Hanifiyah. Ajarannya Nabi Ibrahim itu tidak miring kepada syirik, tapi miringnya, condongnya kemana? Tauhid. Syirik itu menyekutukan, tauhid itu mengesakan. Dan itu bertentangan dengan watak manusia. Watak manusia itu, tabiat manusia itu kebalik. Condongnya watak manusia itu kemana? Ke syirik. Ada masalah, dia bukan kepada Allah, tapi cari dukun, cari jimat-jimat. Itu kesyirikan-kesyirikan. Nah, itu bertentangan dengan apa? Hanifiyah. Dan bertentangan dengan doa yang dibaca dalam sholatnya tadi. Coba di sholatnya kan mengandung tauhid itu. Ini artinya sesungguhnya aku. Wajah tu aku hadapkan, wajhiya wajahku, ya, lilladzi fataras samawati, kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan penuh kecondongan. Condong dari mana? Dari syirik kepada tauhid. Al-mabniyatu alal ikhlasi lillahi azza wajal, yang dibangun di atas keikhlasan. Dan ucapan ini wajah itu sebenarnya ucapan keikhlasan, ikrar keikhlasan. Tapi kadang baca itu dalam sholat, selesai sholat pakai jimat, atau maka itu jimatnya itu kayak kentut. Tahu kentut Pak Mujia? Kentut itu dalam sholat itu bagaimana? Membatalkan. Tidak ada gunanya sholat orang kentut kok sholat. Begitu juga syirik. Orangnya ahli ibadah, wis ahli ibadah, ibadahnya wis top, tapi syiriknya juga top misalnya. Itu enggak ada gunanya salatnya. Kayak kentut. Pembatal daripada tauhid adalah apa? Syirik. Di sini diterangkan bahwa kita dicipta untuk mentauhidkan Allah, harus tahu dulu syirik itu apa. Hanifiyah yang kita baca dalam sholat itu apa maksudnya hanifan itu. Nah, kita baca terus dalam sholat, kita ikrar terus kepada Allah, kita nyatakan terus pada Allah, berdua pada Allah.
Dinyatakan pada Allah, saya ini ibadah kepadamu ya Allah hanifan. Tapi setelah itu datang ke kuburan, minta-minta, bawa sesaji-sesaji ke punden-punden. Itu ajaran-ajaran syirik, bertentangan dengan apa yang tadi diucapkan dalam sholatnya. Nah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Ya, ada musliman tersanya ya. Apa muslim? Berserah diri, tunduk. Masih menguatkan daripada ucapan yang awal. Musliman, terus wa ma'ana, dan saya bukan minal musyrikin. Iya tak? Awalnya ditegaskan saya ini mentauhidkan Allah, saya bukan orang syirik. Nah, bagaimana, itu kan besar itu urusannya. Konsekuensi ucapannya itu besar. Maka tidak sepantasnya orang hafal itu ikrar terus kepada Allah tapi kemudian masih melakukan kesyirikan. Maka yang sangat bahaya, orang itu tidak tahu syirik itu apa, macamnya bagaimana. Maka perlu ngaji yang namanya akidah, tauhid. Nah, itu makna Hanifiyah ya. Hanifiyah itu condong dari kesyirikan menuju tauhid, menuju pengesaan Allah. Millata Ibrahim, itulah agamanya Ibrahim. Millah di sini masih diterangkan di bawah nomor 5. Ai tariquhu. Tariqah itu jalan. Jalannya Nabi Ibrahim itu seperti itu. Ad-dini, jalan agamanya, bukan jalan dunianya. Alladzi yasiru alaihi as-salatu wassalam, yang beliau berjalan di atas ajarannya, thariqahnya Nabi Ibrahim itu seperti itu, Hanifiyah. Ibrahim, nah, huwa, beliau adalah Khalilur Rahman. Khalil itu artinya kesayangan. Dua rasul yang mendapat gelar Khalil, yaitu beliau Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW. Bahkan beliau Rasulullah lebih tinggi dari Nabi Ibrahim. Nah, karena Rasulullah itu Rasul terbaik dibanding seluruh Rasul. Kalau ada yang mengatakan Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah, sering antum dengar itu ya? Nah, itu salah. Karena keduanya apa? Khalilullah. Nah, kayaknya memang harus ngaji dulu. Khalilur Rahman qala azza wa jalla wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim itu menjadi khalil. Khalil itu di atasnya Habib. Habib itu dicintai. Kalau Habib itu umum, banyak. Selama orang itu taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, mendapatkan Habib. Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang baik itu dicintai oleh Allah. Tapi kalau Khalil cuma 2. Nah, wa huwa abul anbiya, Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Ini julukan. Waqat takarrara dzikru manhajihi, diulang-ulang penyebutan jalannya beliau fi mawadhi'a katsiratin, di banyak tempat di ayat-ayat di Al-Qur'an itu banyak disebutkan tentang thariqahnya Nabi Ibrahim. Kenapa oleh Allah diulang-ulang? Lil iktida'i bihi, dalam rangka untuk diteladani, supaya kita umat Nabi Muhammad meniru beliau, yang beliau itu diperintah oleh Allah meneladani Abul Anbiya, Nabi Ibrahim. Qauluhu anta budallah, Hanifiyah itu adalah thariqahnya Nabi Ibrahim.
Bagaimana tariqahnya Nabi Ibrahim? Anta budallaha wahdahu muhlisan lahuddin. Beribadah kepada Allah saja, mengikhlaskan hanya untuk Allah. Ad-din, ad-din itu amalan, perbuatan agama. Itu ikhlas hanya untuk Allah, itu makna hanifiyah. Qauluhu an ta'budallaha, perkataan an ta'budallaha, hadhihi khabaru anna, ini khabar anna. Anna fi qaulihi annal hanifiyata. Ini urusan nahwu ya, bab nahwu. Pembahasan nahwu. Bahwa an ta'budallaha ini khabarnya anna. Khabar itu penjelasan atau keterangan. Jadi begini kalau diartikan, annal hanifiyata, bahwa hanifiyah yang itu merupakan tariqahnya Ibrahim adalah, nah itu penjelasan itu pakai adalah. Hanifiyah itu yang merupakan milahnya Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah saja, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Berarti ini penjelasan tentang makna hanifiyah. Ini penting kita ketahui karena nanti banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu diangkat oleh Allah SWT, diterangkan, bahkan menjadi bacaan setiap muslim dalam sholat ya. Tadi itu ini wajah itu kan ada itu penjelasan hanif. Wal ibadatu, hanifiyah itu engkau beribadah kepada Allah saja tadi. Ibadah itu apa? Bimafhumiha al-am. Ibadah itu pemahaman umumnya at-tadallulu lillah, tunduk kepada Allah. Nah, seperti rukuk, berdiri, sujud. Kalau sholat ya, kalau sholat ini secara tunduknya, kalau sholat rukuk, sujud itu tunduk secara zahir. Tapi di sini umum tentunya, tunduk secara zahir dan batin. Kalau batinnya ya hatinya, jiwanya tunduk kepada Allah. Nah, karena sholat itu dikatakan menegakkan sholat kalau ada ruhnya, bukan hanya badannya. Kalau hanya badannya yang berdiri, rukuk, sujud, badannya saja itu mati. Disebut sholatnya itu sholat yang mati. Tidak ada apanya, ruhnya. Ruhnya sholat itu apa? Kehusuan. Yang lebih sulit mana? Yang zahir apa yang ruhnya? Ruhnya lebih sulit. Nah, at-tadallulu lillahi mahabbatan, tunduk kepada Allah dengan penuh kecintaan. Nah, ini sifat daripada ketundukan, daripada sholat harus cinta, senang. Dan untuk kesana juga butuh pembiasaan, pembiasaan jiwa. Karena kalau sudah biasa kayak situ dengan kecintaan, itu nanti juga resah jiwanya ketika terluput darinya. Tinggal orang itu pembiasaannya apa. Kalau orang biasanya jelek, begitu juga susah ketika nggak ada yang biasanya dia lakukan. Contohnya misalnya orang kecanduan rokok, ya, habis makan nggak ada rokok, bingung dia. Hari kesana sini cari apa? Rokok. Wah, pahit ini katanya. Nah, begitu juga orang yang sudah terbiasa dalam ketaatan, dalam kebaikan, begitu dengar azan atau belum azan dia sudah di sana, sudah siap dirinya. Bahkan kalau kita baca sejarah kisah-kisah orang dahulu, orang-orang salihun dahulu, imam-imam ahlus sunnah, dikisahkan
imam-imam ahlu sunnah seperti Sa'id bin Musayyib, imam tabi'in, beliau mengatakan, aku selama 70 tahun itu setiap azan, muadzin belum azan aku sudah di masjid. Gitu. Kita akan nunggu qomat ya. Juga dikisahkan juga amalan-amalan imam-imam Ahlus Sunnah, semangat beliau dalam ketaatan, kebiasaan beliau dalam ketaatan. Aku tidak pernah selama 33 tahun ketinggalan takbiratul ihram. 30 tahun, 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Aku cuma pernah 2 kali ketinggalan takbiratul ihram. Pertama karena ibuku meninggal. Kisah-kisah seperti itu banyak. Contoh teladan orang-orang yang sudah ini ketundukannya kepada Allah sudah menjiwai, ya, sudah penuh kecintaan. Wa ta'dziman, dan pengagungan. Ini makna ibadah secara umum, ya. Tunduk kepada Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Bifi'li awamirihi, dengan ketika menjalankan perintah-perintah Allah. Ketika menjalankan perintah Allah itu sifatnya begini: mahabbah, ta'zim, cinta dan agung. Kata Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang yang ibadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, tidak merasakan kecintaannya, itu menunjukkan imannya yang masih kurang. Tapi kalau imannya tinggi, itu ketika menjalankan perintah itu cinta, penuh kecintaan. Wajtinabu nawahihi, dan ketika menjauhi larangannya, dengan penuh kecintaan dan pengagungan, karena ini diperintah oleh Allah, ini dilarang oleh Allah. Ala wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'uhu. Nah, sesuai dengan apa yang disyariatkan. Masalahnya kalau orang itu tidak mengerti syariat, tidak mengerti apa yang diperintah, tidak mengerti apa yang dilarang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya tidak akan bisa menjalankan apa? Ibadah. Nah, menjalankan ketakwaan tidak akan bisa. Amal mafhumul khas, adapun makna ibadah secara khusus. Amal mafhumul khasu lil ibadati, makna ibadah secara khusus. Kalau secara umum tadi apa? Tunduk kepada Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan ketika menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan syariatnya. Kalau secara khusus, makna ibadah itu yakni tafsiliha, yakni perinciannya dari ketundukan tadi. Faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, telah diterangkan oleh Syekhul Islam. Ini definisi yang sangat global dan mencakup sekali. Kata beliau, al-ibadatu, ibadah itu ismun, nama, jami'un, yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda, mencakup segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, kan habis sudah ya. Minal aqwali wal a'mali, berupa perkataan, wal a'mali, dan amalan, al-zahirati, yang zahir, wal batinati, dan batin, kal khaufi, seperti takut. Maka takut itu masuk ibadah. Maka nanti diatur oleh Allah di ayat-ayatnya, di hadisnya, ditakut bagaimana takut itu yang sesuai dengan syariat, dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ketika dijalani rasa takut itu sesuai dengan yang disyariatkan, maka masuk ke dalam ibadah. Wal khasyatu, khauf ini artinya takut.
Khosyah juga artinya takut. Apa bedanya? Kalau khauf ini belum tentu orangnya itu tahu dengan yang ditakuti. Misalnya dikenal di suatu daerah, di situ itu angker, kalau malam lewat situ, wah, kata orang sini angker, menakutkan. Biasanya bawa mobil, nggak tahu mobilnya sudah di tengah sawah misalnya. Di sini ada yang dulu sudah dibahas tentang ghoilan itu. Wal khosyah, kalau khosyah, jadi kalau ini yang ditakuti nggak diketahui, belum diketahui. Kalau ini sudah kenal, sudah tahu yang ditakuti. Makanya para ulama itu adalah orang-orang yang sudah kenal kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Sehingga para ulama itu bukan khauf tapi khosyah. Di ayatnya Allah katakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah pakai khosyah, bukan khauf. Yang khosyah kepada Allah itu adalah para ulama yang sudah kenal, sudah tahu. Wa tawakkulu, tawakal, sudah bahasa kita. Wassalatu, dan salat, wazakah, wasiyam, zakat, puasa, wa ghairu dzalika min syara'i'il Islam, dan selainnya daripada syariat Islam secara keseluruhan. Itu makna ibadah secara khusus. Kalau diterapkan ini berarti 24 jam itu bisa bermakna ibadah. Nah, bisa bernilai ibadah, bisa mendapatkan pahala dari Allah, yang pahalanya tentu tergantung kehadiran hatinya, tergantung dari keimanannya. Kemudian kita lihat ke atas lagi di anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah ad-din. Ad-din itu agama atau amalan tadi, syariat. Al-ikhlasu, ikhlas itu huwa at-tangkiyah. Ikhlas itu maknanya tangkiyah, itu artinya bersih. Wal muradu bihi, yang dimaukan dengan ikhlas atau bersih, an yaksudal mar'u bi ibadatihi wajhallah. Seseorang di dalam beribadah itu bermaksud mendapatkan wajah Allah. Nah, kenapa kamu sholat? Ingin wajah Allah. Di mana kamu bisa melihat wajah Allah? Di surga. Itu kenikmatan tertinggi di surga. Kenikmatan surga itu 3 tingkatannya. Yang pertama itu kenikmatan badan, seperti makan, minum, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya di surga yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam la ainun ra'at, karena tingginya kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga kecuali namanya. Nah, wala ala qalbi basharin, wala ala qalbi basharin khatarat, dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Itu menunjukkan tingginya kenikmatan surga. Tapi ada di atasnya itu, setelah di atasnya kenikmatan makan minum tadi, jima, ada yang lebih tinggi yaitu ridha Allah. Kemudian setelah mendapatkan kenikmatan yang di atasnya yaitu ridha Allah, ada kenikmatan tertinggi yaitu melihat wajah Allah. Diterangkan nanti hadis-hadisnya. Setelah orang itu melihat wajah Allah, terlupakan semua kenikmatan tadi di bawahnya, karena nikmatnya wajah Allah. Nah, setelah melihat wajah Allah itu kena
sinar dari wajah Allah, maka berubahlah wajah-wajah ahli surga. Sehingga yang pulang ke rumahnya sudah berubah, istrinya di rumah makin cantik, dia suaminya makin tampan. Terus setiap minggu, setiap hari Jumat, manusia berkumpul di pasar surga. Nanti diterangkan di bab-babnya sendiri. Wal wusulu, niatnya ikhlas itu adalah tadi seseorang di dalam beribadah menginginkan wajah Allah, menginginkan wajah Allah supaya mendapatkan wajah Allah. Wal wusul, dan tujuannya supaya sampai ila dari karomatihi, ke negeri kemuliaannya. Di mana itu? Surga. Boleh orang itu ibadah niatnya tadi itu, ingin wajah Allah, ingin masuk surga. Itu masih dalam makna apa? Ikhlas. Masih dalam masuk ke dalam makna ikhlas. Nah, karena ada dari kelompok sufi, orang sufi mengatakan kalau orang itu ibadah karena ingin surga, maka itu syirik katanya. Dan tidak benar. Berarti masih ada tendensi selain Allah. Boleh ingin mendapat surga, ingin dapat ridho Allah, itu boleh, masih masuk ke dalam mana apa? Ikhlas. Nah, seperti ucapannya sufi wanita Rabi'ah al-Adawiyah, ya. Dia bilang, ya Allah, kalau aku ibadah kepadamu karena ingin surgamu, haramkan aku dari surga itu. Dan kalau aku ibadah kepadamu takut nerakamu, masukkan aku di dalam nerakamu. Minta masuk doa kok seperti itu, kebalik-balik. Atau ya doa yang mungkin hampir tiap hari kita dengar, ilahi lastulil firdausi ahla. Hafal ya? Hafal semua. Ilahi artinya apa? Ya, wahai sesembahanku, ya, aku tidak pantas masuk surga. Ilahi lastulil firdausi ahla, aku tidak pantas masuk firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku tidak kuat masuk neraka. Jadi terus apa maunya? Nggak, maunya apa itu? Coba diperhatikan itu maknanya. Terus kamu maunya apa? Makanya Rasul mengajarkan yang jelas gitu loh, kata Rasul. Minta ya minta surga firdaus, surga tertinggi. Idza sa'altal jannata fas'alil firdausa. Kalau kamu mintalah surga firdaus, surga tertinggi. Innahu a'ausatul jannah wa a'laha. Itu surga tertinggi dan surga yang paling bagus. Nah, surga tertinggi adalah surga firdaus. Minta sana. Surga itu ada 100 tingkatnya. Dari surga pertama ke surga kedua itu perjalanan langit dan bumi. Ada yang mengatakan 500 tahun, riwayatnya ada yang mengatakan 100 tahun. Berarti nyampe surga firdaus berapa tahun? Kalau 100 ya 1000 tahun baru nyampe sana. Surga firdaus, surga terbaik, tempatnya para nabi dan para rasul. Nah, kalau minta ya ilahi, aku enggak pantas masuk firdaus, tapi aku enggak kuat masuk neraka. Loh. Juga kalau itu doa tidak diajarkan oleh Rasul. Kalau Rasul mengajarkan yang jelas gitu loh. Bihaitsu la ya'budu ma'ahu ghairahu. Nah, dengan cara tidak beribadah kepada Allah dengan menyertakan lainnya. Minta itu langsung kepada Allah, berdoa langsung kepada Allah, tidak menyertakan lainnya. Kalau yang sering kita dengar,
yang dijadikan perantara itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Setiap doa, kadang para malaikat disebut, para nabi disebut, para syekh-syekhnya disebut, dijadikan perantara di dalam berdoa. Karena nanti dibawakan ayat-ayat yang menyamai perbuatannya orang-orang musyrikun dahulu. Karena orang-orang musyrik dulu yang menyembah Latta, Uzza, Manat, ketika ditanya wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami menyembah sesembahan-sesembahan ini tujuannya supaya sesembahan-sembahan ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuannya mereka menyembah Latta, Uzza, Manat, Hubal. Ketika ditanya mereka bilang wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, saya nyembah ini tujuannya supaya ini lebih mendekatkan kami kepada Allah. Nanti kalau bahasa kita, karena kita ini orangnya banyak dosa, kita ini kotor, terlalu kotor, maka perlu mencari orang-orang soleh untuk dijadikan perantara menyampaikan maksud kita kepada Allah. Namanya apa? Perantara. Seperti gini loh, kalau kamu perlu ke presiden misalnya lewat menteri. Nah, karena Pak Presiden tidak kenal Pak Jazuli, Pak Wiji, tidak kenal, Pak lewat sana. Ini kias batil dan jelek. Ya, masa Allah disamakan dengan presiden? Iyalah, presiden tidak ngerti, tidak kenal Pak Jazuli. Tapi kalau Allah masa tidak tahu? Nah, itu kan kufur Pak, kias yang seperti itu. La malakan muqarraban, tidak boleh menyertakan di dalam beribadah itu malaikat yang dekat. Mungkin malaikat termulia, malaikat terbaik siapa? Jibril. Tidak boleh. Wala nabiyan mursalan, juga melalui nabi yang diutus. Nah, ini bahas apa tadi? Makna ikhlas. Qala Allahu azza wa jalla summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifa, agar kamu mengikuti thariqahnya Ibrahim yang hanif. Tadi itu hanif, bersih dari kesyirikan, condong kepada apa? Tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, Ibrahim itu bukan termasuk orang musyrik. Nah, wa qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan wa man yarghabu am millati Ibrahim, orang yang membenci ajarannya Ibrahim, thariqahnya Ibrahim, illa man safiha nafsah, adalah orang-orang yang bodoh. Siapa yang bilang bodoh? Allah. Walaqad istafainahu fid dunya, sungguh kami telah memilih. Istofa itu memilih Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di akhirat Ibrahim itu termasuk orang-orang saleh. Idz qala lahu rabbuhu, ketika Allah mengatakan kepada Ibrahim, aslim, tunduklah. Qala, maka Nabi Ibrahim mengatakan, aslamtu, aku tunduk, li rabbil alamin, kepada Rabbnya alam. Wa wasa biha Ibrahimu, demikian juga Nabi Ibrahim berwasiat, banihi, kepada anaknya, ya, Ismail, Ishak, wa Yaqub, dan juga Nabi Yaqub berwasiat. Yaqub ini putranya siapa ini? Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Yaqub juga berwasiat, kepada kepada anak-anaknya. Beliau mengatakan, ya bani ya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddina, sesungguhnya Allah telah memilihkan untukmu agama. Fala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan berserah diri atau berkeadaan muslim.
Berarti Nabi Ibrahim itu Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nah, wabidzalika, maka dari itu maksudnya apa? Ai bil hanifiyah, maka dari itu dengan hanifiyah, ya ibadatullahi muhlisina lahuddin, yaitu beribadah kepada Allah, memurnikan agama hanya untuk Allah. Amarallahu, Allah memerintahkan jami'an nasi, seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan dalam rangka itu Allah menciptakan manusia. Ini sama dengan di matanya, kita lihat matanya. Amarallahu jami'an nasi, Allah memerintahkan seluruh manusia untuk tadi itu, untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa khalaqahum, dan Allah menciptakan mereka laha, untuk itu, untuk mentauhidkan Allah, tidak ada lainnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa makna ya'buduni yuwahhidun. Makna ya'budun itu yuwahhidun. Kalau diartikan di sini, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna ya'budun, makna ibadah kepadaku itu mengesakan aku. Jadi kita sholat, kita ibadah yang lainnya, baca Quran, dalam rangka mentauhidkan Allah. Nah, kita lihat nomor 1 tadi. Nah, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalna min qablika, kami, kata Allah, tidak mengutus sebelummu Muhammad, min rasulin, seorang rasul pun, illa nuhiya ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu, annahu la ilaha, bahwa tidak ada sesembahan yang benar, illa ana, kecuali saya, kata Allah. Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Surat Al-Anbiya. Wa bayyana Allahu azza wa jalla fi kitabihi, Allah terangkan di dalam kitabnya, annal khalqa, bahwa makhluk, innama khuliqu, makhluk itu dicipta oleh Allah, lihada, untuk ini. Untuk apa? Mengesahkan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kalau makhluk di sini bukan hanya jin manusia, semuanya makhluk. Nah, tujuan asalnya seperti itu, cuma dipalingkan oleh syaitan dari tujuan dicipta. Lihada faqala, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tadi wa mana ya'budun di ayat ini, yuwahhidun, yakni at-tauhidu, yakni Allah ciptakan jin dan manusia supaya mentauhidkan Allah. Min maknal ibadah, wa illa faqad sabaqa laka maknal ibadah wa ala ayyi syai'in tutlaq wa annaha a'am min mujarradi tauhid. Nah, jadi makna tauhid daripada ayat di atas termasuk dari makna ibadah. Nah, tauhid itu termasuk daripada makna ibadah. Wa'lam annal ibadah nau'an, ketahuilah bahwa ibadah itu ada 2. Ibadatun kauniyatun, yang pertama disebut ibadah kauniyah. Kauni itu keberadaan. Wahya al-khudu, yaitu tunduk, li amrillah, kepada ketentuan Allah. Al-kauni secara kauni, kauni itu keberadaan. Wahadihi, kalau makna ini tunduk kepada Allah
secara keberadaannya syamilatun, mencakup li jami'il khalqi, seluruh makhluk. La yahruju anha ahadun, tidak ada yang bisa keluar dari ketentuan Allah, keputusan Allah, ketentuan Allah. Seperti firman Allah liqauli ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan. Semua yang di langit dan di bumi datang kepada Allah dalam keadaan tunduk. Nah, fahiya syamilatun lil mu'min wal kafir. Maka ini abdan di sini tunduk maksudnya ya. Itu mencakup orang kafir dan orang mukmin, datang nanti kepada Allah dalam keadaan tunduk kepada Allah. Tidak berani menentang. Wal barru wal fajir, baik yang baik maupun yang jelek. Ibadah yang kedua tadi makna ibadah kauni, tunduk secara kauni. Seperti orang itu ada Arab mancung-mancung, ada orang Indonesia coklat, ada orang Afrika hitam, ada orang macam itu, mereka tunduk, nggak bisa merubah, tunduk kepada ketentuan Allah, kepada keberadaannya itu. Yang manusia tidak akan bisa merubah dirinya jadi mancung hidupnya misalnya. Yang pesek ya pesek, ya yang coklat ya coklat. Itu namanya tunduk kepada ketentuan Allah. Itu juga mana ibadah secara kauni. Yang kedua ibadatun syar'iyah, yang kedua ibadah syar'i. Wahya al-khudu li amrillahi syar'i, tunduk kepada perintah Allah secara syar'i. Jadi secara syar'i ada larangan, ada perintah, ya. Ada batasan-batasan di dalam Al-Qur'an, ada akidah, ada syariat dan wa hadhihi khassatun. Kalau ini ibadah secara syar'i ini khusus biman atau Allah, kepada orang-orang yang mentaati Allah. Wattabi ma jaa bihi rusul, dan mengikuti apa yang datang dari para rasul. Seperti firman Allah, wa ibadur rahmani, hamba-hamba ar-Rahman itu alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh kerendahan. Fannaul awal, kalau ibadah macam pertama tadi, la yuhmadu alaih al-insanu, orang tidak dipuji. Nah, tidak dipuji ketundukan pertama tadi. Li'annahu bighairi fi'lihi, karena bukan perbuatannya dia. Bukan perbuatannya dia, menjadi kulit hitam, menjadi kulit coklat, putih dan seterusnya merah. Itu bukan perbuatannya. Maka manusia tidak dipuji karena ketundukannya kepada ketentuan Allah secara kauni, secara keberadaan. Lakin qad yuhmadu ala ma yasulu minhu min syukrin indar raha. Hanya saja kadang dipuji kalau dia bersyukur ketika lapang, wasabrin, dan ketika sabar. Misalnya sabar masih dijadikan hitam oleh Allah, sabar misalnya. Maka kesabarannya itu apa? Kebaikan. Alal bala, sabar terhadap ujian. Bihilafi nau'isani, beda kalau ibadah yang kedua. Fa'innahu yuhmadu alaih, kalau ibadah yang kedua, ibadah syar'i itu dipuji secara mutlak. Barang siapa yang taat kepada Allah, kepada ajaran Allah, syariat Allah itu dipuji. Nah, wallahu alam. Tadi saya ngira bisa selesai, ternyata tidak selesai, tinggal ini. Wa a'zam ma amarallahu bi at-tauhidu. Dan sampai sini sebenarnya tinggal sedikit. Nah, mukaddimahnya itu sampai sini. Wa a'zam ma naha anhu asyirku
Sampai sini mukadimahnya selesai. Insyaallah pertemuan berikutnya selesai mukadimah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanya. Kaitannya dengan ibadah tadi Ustaz mengatakan kita sholat itu harus khusyuk. Nah, Pengertian dari khusyuk sendiri itu apa? Yang pertama, kalau barusan masalah apa tadi? Bukan. Tunduk tadi. iya, betul. Kaitannya dengan manusia yang yang kepingin berganti kelamin, Ya. itu hukumnya gimana? Ada kayak almarhum Mas Roja itu hukumnya gimana itu? Nah, kalau yang pertama tadi, nah, insyaallah kita tutup dulu ini ya majelisnya. Kita tutup dulu ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.